Jepang, negara maju dengan masyarakat yang mayoritas masih memegang erat budaya dan kepercayaan spiritual yang kental di negaranya, menyimpan banyak urban legend atau kepercayaan mistis di kalangan masyarakatnya. Nah, di kesempatan kali ini, rangkuman 5 sudah merangkum 5 urban legend di Jepang yang cukup populer dan dipercayai oleh kebanyakan warga Jepang. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Jika banyak hantu Jepang yang membunuh dengan cara mencekik, beda halnya dengan urban legend satu ini. Salah satu urban legend Jepang yang tak kalah mengerikan, yaitu puisi kematian Tomino, yang dipercayai masyarakat Jepang jika kita membacanya akan mengantarkan nyawa kita kepada kematian. Kabarnya, Tomino adalah seorang gadis kecil yang cacat yang gemar membuat puisi. Saat dia membuat puisi untuk orang tuanya, seketika orang tua Tomino marah karena isi puisi Tomino mengandung makna yang sangat menyeramkan. Beberapa orang mempercayai jika Tomino dihukum dengan dikunci di ruangan sempit dan tak diberi makan. Tomino meninggal dalam kondisi kelaparan dan tak lama setelah ia meninggal, kedua orang tuanya pun ikut meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Sejak itulah muncul legenda puisi Tomino. Puisi ini berisi lirik yang berbau kematian, penyiksaan, dan kegelapan. Kabarnya, bila membaca puisi ini sebanyak 3 kali atau membacanya dengan suara yang lantang, nasib buruk akan menimpa siapa saja yang berani melakukannya. Untuk mempermudah kesialan kalian para viewer yang berbaik hati, kita sudah mentranslatekan ke dalam versi bahasa Indonesia. Selamat membaca dan menerima nasib buruk. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Namun ternyata pada faktanya, puisi Tomino bukanlah puisi yang ditulis oleh Tomino itu sendiri, melainkan itu puisi karya Saijo Yaso pada tahun 1919 setelah Perang Dunia Pertama. Namun menurut beberapa sumber, banyak yang mengklaim jika kutukan puisi ini benar adanya, dan jika kita membacanya secara lantang, maka kutukan itu akan terjadi. Urban legend yang satu ini sangat jarang diketahui oleh kebanyakan masyarakat di Jepang karena hanya mencakup satu buah lokasi di bebatuan perbatasan kota Tokyo. Versi yang paling terkenal dari legenda ini adalah portal yang akan dibuka tiap menjelang akhir tahun dan memberikan karma yang sangat buruk untuk penghuni desa. Untuk menetralkannya, setiap akhir tahun akan ada sebuah ritual dengan mengisolasi seorang bayi perempuan di sebuah ruangan dan dibesarkan secara diam-diam. Dalam usia tertentu, kaki, tangan, dan kepala gadis itu akan diikatkan dengan tambang ke kawanan sapi sehingga gadis itu mati dengan cara mengenaskan. Tali tambang yang berlumuran darah itu akan disimpan di depan portal sebagai bentuk persembahan sehingga tidak berdampak buruk bagi seluruh penghuni desa. Namun pada ritual yang terakhir, entah bagaimana kejadiannya, sang gadis jatuh cinta dengan seorang lelaki yang kemudian sang lelaki pun mati-matian menyelamatkan sang gadis. Namun sayang, usaha menyelamatkan sang gadis pun gagal dan sang gadis tetap menjadi korban ritual persembahan. Tapi karena ikatan yang kuat dengan sang lelaki, menjadikan ritual persembahan itu gagal meski sang gadis telah menjadi persembahan.
Kabarnya karena marah, sang tuan rumah pemilik tempat ini pun membantai semua anggota sang lelaki dan keluarganya sendiri serta membunuh dirinya sendiri untuk menghindari karma buruk yang akan menimpanya. Legenda setempat menyebutkan jika arwah korban dari keluarga Himuro masih bergentayangan di sekitar rumah dan mencoba mengulangi ritual pengorbanan untuk siapa saja yang berani memasuki rumah ini. Menurut laporan, masih banyak bercak darah di dinding dan tidak jarang penduduk lokal melihat penampakan para korban yang terbunuh di lokasi tersebut. Legenda jalanan ini mungkin sedikit membuat para gadis di bawah umur 20 tahun menjadi merinding. Menurut beberapa warga Jepang, diceritakan ada seorang gadis yang sangat percaya diri akan kecantikannya saat dia bercermin di cermin pemberian ibunya. Saking terobsesi akan bentuk fisik yang dia miliki, sang gadis hingga lupa untuk merawat kecantikannya dan terus saja bercermin. Gadis ini selalu merasa cantik, tidak peduli terlihat seberapa buruk dirinya ketika dia bercermin di cermin kesayangannya itu. Nah, suatu hari dia ingin mendekorasi cerminnya dengan warna ungu dan setelah selesai merubah warna bingkainya, dia terkejut ketika bercermin melihat dirinya yang terlihat jelek dan sontak melempar cermin itu hingga hancur. Karena terpukul dengan penampilannya dan sangat menyesal telah menghancurkan cermin kesayangannya, sang gadis pun berlanjut depresi. Hingga hari di mana dia berulang tahun yang ke-20, gadis itu tengah menyiapkan pesta untuk merayakannya. Dia terlihat lebih sehat dari sebelumnya, akan tetapi masih berbicara mengenai cermin itu seakan-akan hanya itu yang dia pikirkan. Tiba-tiba saat ia hendak menyeberang jalan, dia ditabrak oleh sebuah mobil hingga tubuhnya terlempar dan mengalami luka fatal. Saat berbaring di atas tanah, sebelum kehabisan darah, kata-kata terakhir yang dia ucapkan mengejutkan semua orang. Dia cuma berkata, "Cermin ungu," dan dia ucapkan secara berulang. Dia kemudian meninggal dan membuat semua orang bertanya-tanya soal cermin ungu kesayangannya itu. Segera setelah pemakaman, rumor tentang gadis ini menyebar ke seluruh Jepang dan beberapa gadis ditemukan meninggal secara misterius di ulang tahun mereka yang ke-20. Tidak ada penyebab kematian mereka yang ditemukan, namun setiap kasus memiliki hal serupa, yaitu berserakan kaca yang pecah di setiap kamarnya. Dari sini, ungkapan cermin ungu dianggap kata-kata terkutuk oleh gadis Jepang di bawah usia 20 tahun. Siapa yang tidak kenal Sadako? Tokoh yang jadi inspirasi film The Ring ini cukup populer di urban legend Jepang bahkan sampai saat ini. Dilansir dari halaman Scary4Kids, gadis bernama lengkap Sadako Yamamura adalah seorang gadis dengan kemampuan supranatural yang bisa memproyeksikan kata-kata ke dalam gambar dan film. Sejak dia kecil, dia selalu depresi dengan keadaan dan sangat membenci dunia. Banyak warga mempercayai jika Sadako mengalami pembunuhan saat dia remaja oleh seorang dokter dan mayatnya dibuang ke dalam sumur, namun Sadako tidak benar-benar mati. Dia bertahan selama 7 hari di dalam sumur sebelum akhirnya meninggal dunia. Di akhir nafasnya, Sadako yang dendam dengan penuh kebencian mengucap sumpah akan membalas dendam kepada dunia dan menciptakan kutukan yang muncul secara tiba-tiba pada sebuah rekaman video misterius. Menurut urban legend Jepang, barang siapa yang menonton video ini akan mati pada jangka waktu 7 hari dan selama ini pula Sadako akan terus menghantui sebelum kematian sang korban. Dan beberapa orang percaya penangkal hantu Sadako adalah dengan cara membuat salinan rekaman video yang dikutuk dan memberikannya kepada orang lain sampai Sadako berpindah target kepada korban yang menerima salinan video tersebut. Kisah hantu toilet di sekolah Jepang ini sangat populer di kalangan murid-murid Jepang. Sosok berwujud gadis berambut pendek dengan baju bernoda merah yang berdiam di toilet lantai 3 di bilik nomor 3. Banyak murid yang percaya jika Hanako ini ada di sekolah mana saja. Untuk memanggil Hanako, seseorang harus mengetuk pintu toilet bilik nomor 3 selama 3 kali dan bertanya, "Hanako-san, apakah kamu di dalam?" Jika di dalam bilik itu ada Hanako, maka dia akan menjawab, "Ya, aku di dalam." Cerita mengenai Hanako sangat beragam. Beberapa sumber menceritakan bahwa Hanako-san dulunya adalah seorang anak perempuan yang dibunuh secara kejam di dalam toilet sekolah.
Sementara sumber lainnya mengatakan jika Hanako-san adalah seorang gadis yang bunuh diri di toilet sekolah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam video kita kali ini. Jika ada penambahan bahasan lebih, silahkan berkomentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.